Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 866. Di dalam gua di mana permaisuri lebah berada, aura kekuatan ilahi Nan Gongsheng mampu melawan aura permaisuri lebah untuk waktu yang singkat. Di luar gua, Zhao Yufei dan Mo Dongyao saat ini telah menstabilkan situasinya. Madu warna-warni setengah padat itu berada tepat di depan mereka. Madunya sangat memikat dan benar-benar bisa membantu seseorang mencapai tahapan alam cahaya mistik. Namun bahkan dalam situasi seperti ini, Zhao Feng masih tidak kehilangan ketenangannya. Kekuatan garis keturunan di mata kirinya terkunci pada permaisuri lebah di hadapannya, seolah-olah mencoba untuk menembusnya. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi tegang saat dia mulai fokus. Zhao Feng, cepat! Keringat dingin mulai muncul di dahi Nan Gongsheng ketika cahaya ilahi ungu dan merah darah di sekitarnya mulai bergetar, berkilauan dengan cahaya ungu dan perak. Dia mengedarkan semua kekuatannya tetapi tidak mampu menghentikan permaisuri lebah. Kekuatan permaisuri lebah telah mencapai level penguasa suci alam cahaya mistik dan tak terhitung berapa kali lebih kuat dari kekuatan luar biasa seorang raja alam dewa kekosongan. Zhao Feng masih tidak bergerak. Mata kirinya terkunci ke mata emas gelap permaisuri lebah. Ekspresi terkejut terlihat di mata permaisuri lebah saat sedang menunggu pemuda berambut ungu tersebut menjadi tidak sabar untuk mencuri madu suci ratusan sumber. Ia tidak menyangka pemuda tersebut bisa bersikap begitu tenang. Zhao Feng bisa merasakan niat membunuh yang muncul dari permaisuri lebah. Begitu Zhao Feng mencoba mendapatkan madu suci ratusan sumber, dia akan segera diserang. Disergap oleh seorang penguasa suci alam cahaya mistik bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang pesilat di tahapan alam dewa kekosongan. Pada saat ini waktu sepertinya membeku. Nan Gongsheng dan kedua wanita itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Weng. Pada saat yang sama, ribuan lebah beracun di dalam kerajaan yang mulai berkumpul di dalam gua. Ada ribuan dan puluhan ribu lebah elit yang sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan lebih dari 100 raja lebah yang kekuatan tempurnya sebanding dengan raja di tingkat puncak. Itu artinya Zhao Feng dan teman-temannya pada dasarnya menghadapi seluruh aliran yang memiliki kekuatan 3 bintang. Itu sangat berbahaya dan Nan Gongsheng memahami tekanan yang dihadapi Zhao Feng. Tidak akan mudah untuk menghadapi seorang penguasa suci dengan niat membunuh kecuali jika itu adalah kaisar langit bermata kiri di puncak kekuatannya. Meo, munculnya kucing abu-abu perak memecah suasana tegang. Kucing itu hanya seukuran telapak tangan dan tampaknya tidak berbahaya. Namun apa yang dilakukannya selanjutnya membuat marah permaisuri lebah. Meo, sebuah sekop muncul di kaki si kucing kecil, yang kemudian menggali tanah menuju ke arah madu suci ratusan sumber. Dosh, kucing kecil pencuri itu berhasil mendapatkan satu sekop penuh madu suci ratusan sumber. Boom, weng, dengan satu sekop tersebut, seluruh sarang lebah mulai bergetar seolah-olah akan hancur. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki sekop tersebut sehingga bisa menimbulkan banyak gangguan di dimensi ruang. Permaisuri lebah meraung dan membuat ruangan itu sendiri bergetar. Wosh! Permaisuri lebah lalu membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna-warni yang gelap. Begitu api warna-warni yang gelap itu muncul, ruangan mulai bergetar dan aura terlarang membuat hati keempatnya menjadi dingin. Anehnya, ada aura tipe dimensi ruang yang terlarang yang menutupi area di tempat di mana api warna-warni akan menghantamnya. Zhao Feng dan kucing kecil tampaknya membeku dalam waktu. Bahaya, mungkinkah itu api suci asli milik permaisuri lebah? Jantung Nan Gongsheng berdetak kencang. Kekuatan ini hanya berada persis di bawah kekuatan naga ular hitam kehancuran di luar istana Xieyang. Bagi keempatnya, kekuatan api suci asli tidak tertandingi. Bahkan jika kaisar di tingkat puncak datang sekalipun, mereka akan langsung terbunuh. Tidak heran Zhao Feng bertindak seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Meo, kucing kecil berteriak seolah merasakan bahaya yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Pergerakan dimensi ruang, pusaran air dari kekuatan garis keturunan mata dewa menutupi api warna-warni gelap dan kucing kecil. Kucing kecil dan api warna-warni di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ekspresi terkejut terlihat di mata emas gelap permaisuri lebah dan ekspresinya berubah drastis ketika pusaran air tiba-tiba menutupinya. Wosh! Api warna-warni yang terlarang itu mendarat tepat di wajah permaisuri lebah. Jeritan terdengar di udara dan mengguncangkan dimensi fisik dan batin. Bam, boom! Sarang lebah mulai bergetar ketika aura mengerikan memancar darinya dan membuat hati orang-orang dari paviliun pedang langit dan keluarga Duanmu di luar taman menjadi bergetar. Madu suci ratusan sumber, ayo datanglah.
Menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng menggunakan kemampuan pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut dan mengambil semua madu suci yang ada di dekat sana. Pada saat ini, gangguan mengerikan dari permaisuri lebah telah menyegel udara di sekitarnya. Wajah Zhao Feng terlihat berwarna merah cerah dan suara berderit bisa terdengar di jiwanya. Niat membunuh permaisuri lebah telah terkunci padanya. Cepat mundur, lonjakan cahaya ungu dan perak muncul di sekitar Nan Gongsheng dan menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng nyaris tidak berhasil mundur dari gua tersebut. Pada saat ini, Mo Dongyao dan Zhao Yufei juga mundur ke gua akibat serangan beberapa kaisar lebah, puluhan raja lebah, dan jutaan lebah biasa. Keempatnya pun berkumpul di pintu masuk gua. Bagus sekali, kita berhasil. Zhao Feng tersenyum tipis ketika mengangkat lengan tangannya. Namun pada saat inilah sesuatu yang tak terduga terjadi. Wajah berdarah-darah dan samar dari permaisuri lebah menunjukkan ekspresi mengerikan yang dipenuhi dengan niat membunuh saat membuka mulutnya. Awas! Zhao Yufei dan Mo Dongyao berteriak. Weng! Cahaya warna-warni kembali ditembakkan dari mulut permaisuri lebah. Itu adalah serangan jarak jauh yang akan menghantam semua orang yang berdiri di pintu masuk. Ekspresi mengejek pun muncul di mata permaisuri lebah. Dia telah menganalisa bahwa teknik pergerakan dimensi ruang milik Zhao Feng hanya bisa menargetkan serangan individu yang kecil. Jadi kali ini, dia menggunakan serangan jarak jauh yang bisa menghabisi semuanya sekaligus. Gelombang kekuatan yang terlarang pun menutupi Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei dan Mo Dongyao. Hehe, selamat tinggal. Zhao Feng mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Lapisan ruang perak muncul di sekitar keempatnya dan ada kilatan perak bersamaan dengan gumpalan gangguan di dimensi ruang. Boom! Cahaya warna-warni langsung menghantam di tempat keempat tadi berdiri, tetapi yang tertinggal hanyalah cahaya perak transparan yang samar. Keempatnya telah menghilang tanpa jejak. Di luar taman, Weng, lapisan cahaya perak yang sama berisi 4 orang mulai menjadi lebih jelas. Keempatnya adalah Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Itu terlalu berisiko. Zhao Yufei dan Mo Dongyao menghela nafas lega. Untungnya, Zhao Feng telah menggunakan dunia dimensi ruang kabutnya dan membawa semua orang kembali bersamanya. Zhao Feng telah meninggalkan tanda dimensi ruang di luar taman sebelum mereka pergi, kalau-kalau terjadi sesuatu. Dia sudah menduga bahwa tidak mungkin mengabaikan kekuatan permaisuri lebah jika ingin mendapatkan madu suci ratusan sumber. Mengusik permaisuri lebah sama saja dengan mengusik seluruh kerajaan lebah beracun. Jika bukan karena dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng tidak akan pernah berani memasuki sarang lebah tersebut. Baguslah kalian baik-baik saja. Tetua berjubah hijau dari keluarga Duanmu menghela nafas lega. Kekhawatirannya terutama ditujukan untuk Zhao Yufei yang memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual. Tidak akan ada hambatan baginya untuk menerobos ke tahapan alam cahaya mistik, jadi seharusnya dia tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Kakak Feng, apakah kita mendapatkan madu suci ratusan sumber? Zhao Yufei terlihat memiliki ekspresi lega sambil menghela nafas panjang. Dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan mencoba membantu kakak seperguruannya, Duanmu King, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantunya menembus level penguasa suci bahkan sebelum memasuki dimensi ilusi ilahi. Kita berhasil mendapatkannya dan memperoleh jumlah yang cukup banyak. Zhao Feng terlihat tersenyum lebar. Meskipun dia hanya memperoleh sejumlah kecil dari total keseluruhan madu suci ratusan sumber di dalam sarang tersebut, jumlahnya masih cukup untuk puluhan orang. Pembagiannya sama seperti sebelumnya, Zhao Feng mendapat 40% sementara 60% lainnya dibagi secara merata di antara Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Mo Dongyao. Weng. Tepat pada saat ini, gelombang besar lebah beracun keluar dari taman dan raungan marah permaisuri lebah bisa terdengar dari kedalaman taman. Lari, orang-orang dari paviliun pedang langit dan keluarga Duanmu melompat ketakutan. Jangan khawatir, itu hanya lebah yang telah aku perbudak, ujar Zhao Feng sambil mengangkat tangannya. Lebah yang telah diperbudak, semua orang memaksakan dirinya untuk tetap tenang karena saat ini ada hampir 1000 lebah yang terbang keluar. Ada 3 raja lebah dan lebih dari 100 lebah elit. Aura dari lebah yang tersisa setidaknya sebanding dengan pesilat di tahap akhir level alam inti asal besar. Zhao Feng hanya mengambil beberapa lebah elit saja. Dia mengayunkan pelindung lengannya dan membuka dunia kecil agar lebah beracun tersebut bisa masuk. Aku sarankan kita segera meninggalkan tempat ini. Mo Dongyao merasa gelisah. Aura permaisuri lebah merembes keluar dari taman dan membuat hati semua orang melompat ketakutan.
Mereka bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Yuan sejati mereka. Setengah hari kemudian, sekelompok orang tiba di halaman yang tenang di Istana Xieyang. Orang-orang dari keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit pun pergi mencari di sekitar tempat lainnya sementara Zhao Feng dan Nan Gongsheng memperkuat landasan kekuatan mereka. Di Istana Xieyang, satu-satunya kekhawatiran adalah apakah kemampuan mereka cukup kuat atau tidak. Mereka tidak perlu khawatir soal banyaknya harta karun. Jus buah ratusan sumber. Pertama-tama Zhao Feng mengeluarkan jus buah, yang levelnya lebih rendah dari madu suci ratusan sumber. Madu suci ratusan sumber adalah bahan utama dari jus buah ratusan sumber. Jus buah membutuhkan setidaknya 100 nektar kelas atas dan banyak waktu untuk bisa terbentuk. Di Istana Xieyang ini ada banyak bunga di taman yang sebanding dengan lotus langit air hijau dan kebanyakan bahkan tidak dapat diidentifikasi. Akan sia-sia jika saat ini Zhao Feng langsung menggunakan madu suci ratusan sumber, jadi sebagai gantinya dia menggunakan jus buah ratusan sumber terlebih dahulu. Zhao Feng merasakan aura menyegarkan menyebar ke seluruh organ dan anggota tubuhnya setelah menyesap jus buah ratusan sumber. Mungkin karena karakteristik jus buah ratusan sumber atau mungkin juga karena tubuh petir suci Zhao Feng yang kuat, tetapi setelah esensi jus buah tersebut memasuki tubuh Zhao Feng, energinya pun dengan cepat terserap oleh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Zhao Feng bergetar ketika sebuah cahaya berkilat di matanya. Cahaya biru keemasan lalu bersinar di sekujur tubuhnya. Efek jus buah ratusan sumber telah melebihi harapanku. Wujud keberadaan hidup dan tubuhku menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan cepat mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan teknik petir anginnya. Madu suci ratusan sumber sangat berguna untuk secara langsung menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Meskipun jus buah ratusan sumber memiliki level yang lebih rendah dari madu suci, jus itu masih bisa menciptakan dasar kekuatan yang baik untuk seorang kaisar yang mencoba menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. 3 hari kemudian, kekuatan fisik Zhao Feng menjadi lebih kuat dan mendekati tahap awal level kelima. Selain itu, jus buah ratusan sumber tidak hanya mempengaruhi tubuh. Jus itu juga membantu level pelatihan seseorang secara drastis. Dengan bantuan kristal inti raja dan jus buah ratusan sumber, kekuatan air petir angin di dalam tubuh Zhao Feng mencapai tingkatan maksimal dan bahkan gumpalan kekuatan elemen kayu dan kehidupan dapat dirasakan. Kekuatan air petir angin yang berdesir di sekitar tubuh Zhao Feng terlihat seperti lautan. Prosesnya terus berkelanjutan dan terus bergerak dengan halus. Zhao Feng akhirnya selesai mempelajari dan melatih kekuatan elemen pertama dari teknik petir angin 5 elemen hingga ke puncaknya. Teknik petir anginnya telah mencapai batas level ke-6 dan bahkan sedikit menyentuh level ke-7. Gumpalan kecil kehidupan dan kekuatan elemen kayu pun bisa dirasakan di dalam air petir angin. Ini adalah level ke-7. Kayu petir angin. 3 level pertama dari teknik petir angin 5 elemen adalah dasar kekuatan dari petir angin. Level ke-4 hingga ke-6 adalah elemen yang pertama dari 5 elemen dan dari level ke-7 dan seterusnya, setiap tingkatannya akan menciptakan elemen baru. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Setiap elemen baru akan meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya menggunakan lebih banyak teknik. Kelima elemen itu adalah, dari logam menuju ke air, dari air menuju ke kayu, dari kayu menuju ke api, dari api menuju ke bumi, dan dari bumi menuju ke logam. Dia bisa memilih salah satu dari 5 elemen tersebut sebagai kekuatan yang pertama dan Zhao Feng memilih air. Setelah air, yang berikutnya adalah kayu. Oleh karena itu, elemen kedua Zhao Feng dari teknik petir angin 5 elemen adalah kayu petir angin. Zhao Feng sangat terkejut bahwa dia sudah bisa memanggil beberapa kekuatan kayu petir angin. Bagaimanapun juga, level pelatihannya baru berada pada tahap akhir level alam inti asal besar. Secara teori, dia setidaknya perlu berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan untuk membentuk kekuatan kayu petir angin. Zhao Feng segera tahu alasannya setelah memikirkannya. Garis bawah jus buah ratusan sumber mengandung esensi dari kekuatan elemen kayu dan berbagai jenis rumput. Bagaimanapun juga, jus buah ini disempurnakan dengan menggunakan lebih dari 100 jenis nektar tingkat puncak, garis bawah pikir Zhao Feng. Zhao Feng pun punya harapan tinggi terhadap efek seperti apa yang akan dimiliki madu suci ratusan sumber jika jus buah ratusan sumbernya saja sudah memiliki efek seperti itu. Tentu saja untuk saat ini, masih belum cocok untuk Zhao Feng menggunakan madu suci ratusan sumber karena efeknya akan sia-sia saja. Saat ini jus buah ratusan sumber sudah cukup untuknya. Saat memikirkan hal tersebut, Zhao Feng menyesap beberapa tegukan lagi dari jus buah ratusan sumber. Saat ini, ia memiliki beberapa tong jus buah ratusan sumber. Waktu terus berlalu dan aura kayu yang datang dari Zhao Feng menjadi lebih kuat.
4 atau 5 hari kemudian, kekuatan kayu petir angin berwarna hijau yang samar muncul di permukaan tubuh Zhao Feng dan kristal inti di dalam tubuhnya juga menjadi sedikit lebih besar. Tiba-tiba hidung Nan Gongsheng, yang juga sedang dalam pengasingan latihan, berkedut. Zhao Feng memancarkan aura alam yang bergelombang dan rumput dan kayu di sekitarnya menjadi lebih padat daripada sebelumnya. Tahap akhir dari level alam inti asal besar. Zhao Feng membuka matanya saat aura yang menyegarkan menerpanya. Aura tersebut juga menyapu Nan Gongsheng. Nan Gongsheng menarik napas saat menatap Zhao Feng dalam-dalam. Hawa dingin di wajahnya menjadi sedikit melembut. Kayu petir angin dapat melindungi dari racun dan memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik. Pada saat yang sama, kekuatan tersebut juga memiliki tingkat kerusakan yang cukup baik melawan makhluk hidup dan memiliki efek pengikisan yang kuat. Zhao Feng merasakan tipe kekuatan baru dari teknik petir anginnya. Kekuatan serangan kayu petir angin tidak terlalu kuat dan bahkan lebih lemah dari air petir angin. Namun, kemampuan pendukungnya jauh lebih baik. Weng, sebuah kabut berwarna hijau terbentuk di udara di atas kepala Zhao Feng saat kilatan petir menggelegar. Dengan bantuan kekuatan keinginan kaisar dan berbagai sumber daya pelatihan, kekuatan kayu petir angin Zhao Feng mulai terkumpulkan. Pada saat yang sama, level ke-7 dari teknik petir angin mampu menempa tubuh petir sucinya dengan lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, aura kayu petir angin Zhao Feng mulai memudar. Di sisi lain, aura kekuatan tubuhnya mulai meningkat. Teknik tubuh petir suci kun emas Zhao Feng kini sangat dekat dengan tahap awal level ke-5. Begitu bisa menerobosnya, dia akan bisa menekan pesilat di level raja yang memiliki domain dan bahkan bisa bertarung melawan raja di tingkat puncak hanya dengan tubuh fisiknya saja. Selain itu, level pelatihan Zhao Feng juga meningkat. Dapat dikatakan bahwa saat ini Zhao Feng tidak memiliki hambatan apapun, termasuk level pelatihan dan teknik tubuh petir sucinya. Jika dia berminat, Zhao Feng bisa menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan dengan 1 atau 2 bulan pengasingan latihan. Namun saat ini Zhao Feng tidak bisa melakukannya. Dia tidak ingin membuang semua waktu berharga untuk berlatih saat berada di istana Xie yang penuh dengan harta karun. Zhao Feng, hanya tersisa 1 bulan lagi sampai dimensi ilusi ilahi berakhir, suara Nan Gongsheng terdengar. Dalam setengah bulan terakhir, kekuatan Nan Gongsheng tidak menjadi lebih kuat, tetapi aliran energinya dalam tubuhnya menjadi jauh lebih lancar. Dalam hal kekuatan murni, Nan Gongsheng sudah melebihi level kaisar alam dewa kekosongan. Yang penting baginya saat ini adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan ini dengan baik. Pertama, sudah jelas bahwa Nan Gongsheng tidak bisa bertarung melawan permaisuri lebah terlalu lama. Meskipun berada pada level yang sama dengan penguasa suci, permaisuri lebah sebenarnya bahkan tidak berspesialisasi dalam pertempuran dan hampir tidak memiliki teknik serangan. Hanya saja wujud keberadaan hidup dan kekuatan alaminya telah memenuhi persyaratan dari seorang pesilat di level penguasa suci. Jika Nan Gongsheng pernah bertemu dengan penguasa suci yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Masih ada 1 bulan lagi. Kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Zhao Feng lalu berdiri. Ada lebih banyak waktu untuk berlatih kembali di zona benua. Aku benar-benar ingin bertemu permaisuri lebah lagi. Cahaya ungu, merah, dan perak muncul di sekitar Nan Gongsheng. Aura mengerikan dari kekuatan ini tampaknya membekukan dimensi ruang itu sendiri. Dalam hal kekuatan murni, kau tidak lebih lemah dari penguasa suci, tapi tingkat pemahamanmu terlalu rendah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kekuatan Nan Gongsheng memang sangat kuat. Bahkan kekuatan kayu petir angin di tubuh Zhao Feng yang sebanding dengan kekuatan raja pun mulai membeku dan terasa sulit mengalir. Sayangnya, kekuatan keinginan dan tingkat penguasaan Nan Gongsheng tidak cukup sehingga hanya bisa menggunakan 30-40% dari kekuatannya. Itu juga di bawah asumsi bahwa dia telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Mendengar perkataannya, Nan Gongsheng menjadi sedikit frustrasi. Namun dia akhirnya menyerah untuk menemukan permaisuri lebah. Jika mereka tidak memiliki dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng dan yang lainnya mungkin sudah terbunuh. Untuk saat ini, aku tidak perlu khawatir tentang meningkatkan kekuatanku. Paling tidak, aku akan menunggu sampai jiwaku mencapai level seorang kaisar, Nan Gongsheng memutuskan. Dia masih bisa melihat perbedaan antara dirinya dan Zhao Feng. Jika dia bertemu dengan Kaisar Langit bermata kiri di puncak kehidupannya yang sebelumnya, Nan Gongsheng pasti kalah. Wosh, wosh. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai menjelajahi istana Xie yang di dalam lapisan perak dan ungu. Aura yang kuat dari keduanya membuat hati para pesilat jenius dan elit di dekatnya melompat ketakutan. Untungnya,
Duo setan yang tidak tertandingi tersebut tidak mencuri apapun dan duo palsu itu juga tidak muncul lagi. Sebenarnya, setelah mendapatkan warisan Dewa Iblis, kepribadian Nan Gongsheng telah berubah dan ingin mencuri dari siapapun dan semua orang. Namun dia dihentikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng bisa merasakan bahwa kepribadian Nan Gongsheng perlahan-lahan telah berubah, tetapi ini adalah proses yang alami. Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Waktu berlalu dengan cepat dan selama sebulan berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menjelajah untuk mencari lebih banyak sumber daya dan harta karun. Satu-satunya masalah adalah struktur lapisan pelindung dewa yang terlarang saat ini menjadi sangat stabil sehingga mereka tidak bisa memasuki area penting. Sulit untuk menemukan sesuatu yang mirip dengan madu suci ratusan sumber. Benda-benda terbaik yang bisa mereka temukan biasanya sebanding dengan lotus langit air hijau. Ada juga beberapa area yang tidak bisa dihadapi oleh Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Contohnya ada taman hewan peliharaan spiritual di dalam istana Xie Yang dan kebanyakan makhluk di dalamnya berada di level penguasa suci. Aura kuat dari area tersebut membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak berani mendekatinya. Ada juga beberapa tempat berbahaya yang bisa langsung membunuh kaisar dan melukai penguasa suci. Keduanya tidak ingin bermain-main dengan nyawa mereka. Akhirnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng berdiri di atas sebuah gedung dan menahan napasnya. Zhao Feng menyadari bahwa dimensi ruang mulai memudar. Batu bata, rumput, dan kayu di depan mata mereka mulai menjadi lebih transparan, seolah-olah tidak nyata. Pada saat yang sama, semua raja lainnya juga menyadari hal tersebut. Dimensi ilusi ilahi akan menghilang, gumam Xuan Yuanwen. Setelah menghitung waktunya, mereka semua akhirnya menyadari bahwa mereka telah berada di sini selama beberapa bulan. Mungkin masih ada beberapa hari lagi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan. Dimensi ilusi ilahi adalah dimensi alam yang sangat unik yang terhubung dengan tempat lain. Setengah hari kemudian, dimensi ilusi ilahi mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih transparan lagi. Mengapa aku merasa bahwa semua yang kualami di dimensi ilusi ilahi bahkan terasa tidak nyata? Alis Zhao Feng berkerut. Bahkan mata spiritual dewanya tidak bisa melihat seluruh dimensi alam ini. Perasaan ini mirip dengan istana irama kuno Fan Lun ketika dia tidak bisa melihat melalui gambaran sosok Liu Qinxin di dinding. Menurut tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis, dimensi ilusi ilahi adalah dunia unik yang diciptakan dari ilmu ilusi Dao, mirip dengan domain labirin ilusi milikmu. Selain itu, Dewa kuno sebenarnya bukan pencipta dimensi alam ini. Ada banyak dewa-dewa lain di sini dan beberapa ahli menduga bahwa dimensi ilusi ilahi adalah dimensi rusak yang tertinggal ketika zaman kuno hancur. Nan Gongsheng memeriksa dimensi alam ini dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seolah-olah benda fisik yang dia peroleh adalah palsu dan nyata pada saat yang bersamaan. Zhao Feng tiba-tiba teringat alam mimpi kuno dalam dimensi mata kirinya. Pada tingkat tertentu, kedua dimensi ini memiliki kesamaan. Seiring berjalannya waktu, dimensi ilusi ilahi mulai menjadi lebih redup dan lebih transparan. Sebagian besar orang sedang menunggu untuk pulang kembali. Namun pada hari ini, beberapa berita mengejutkan menyebar ke seluruh istana Xie Yang. Cepat, hentikan si Raja Ular Biru. Sebuah suara terdengar. Bahaya, Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan telah memperoleh kunci rantai ilahi Segel Yuan. Ketakutan dan kepanikan pun menyebar di antara para ras manusia. Apa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga melompat ketakutan karena gangguan tersebut. Tepat pada saat ini, grup dari keluarga Ji tiba. Duo setan berambut ungu. Jilan berhenti sejenak sebelum ekspresi buru-buru muncul di wajahnya. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan bersembunyi di antara manusia, dan kedua pencuri itu memanfaatkan kelompok kekaisaran untuk mendapatkan kunci rantai ilahi Segel Yuan. Ini akan sangat merepotkan. Alis Zhao Feng berkerut. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jilan hampir menangis. Selain kau, aku, dan beberapa orang lainnya, tidak ada kekuatan garis keturunan mata dewa dari pesilat lain yang bisa melihat Naga Ilusi Seribu Perubahan. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat gerakan mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Berita itu menciptakan gelombang kejutan di seluruh istana Xie yang pada saat-saat terakhir. Ketakutan dan kepanikan pun menyebar kemana-mana. Para pesilat elit dari Istana Penyangga Langit, Kekaisaran Gan yang Agung, Paviliun Pedang Langit, Keluarga Duanmu, dan berbagai kelompok lainnya mulai mencari duo Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan. Namun, Istana Xie yang bisa dianggap sebagai dimensi yang berdiri sendiri dan semua jenis panca indera melemah dengan drastis.
Akan sangat sulit menemukan dua orang di sini. Yang lebih merepotkan lagi adalah teknik naga ilusi seribu perubahan, hanya beberapa orang yang dapat melihatnya. Zhao Feng, pikirkan sesuatu. Jilan tampaknya sedang membuat permintaan terakhir saat dia memohon. Entah mengapa, tetapi dia merasa punya kepercayaan pada pemuda yang level pelatihannya tidak terlalu tinggi tersebut. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun, naga ular hitam kehancuran akan turun ke sini. Hanya ada satu metode yang tersisa. Zhao Feng menghela nafasnya setelah berpikir. Istana Xie yang terlalu besar, jadi akan sangat sulit untuk menemukan dua orang yang sengaja menyembunyikan diri bahkan jika dia menggunakan teknik mata langitnya. Zhao Feng hanya dapat memastikan lokasi mereka terakhir kali karena dia tahu bahwa mereka akan beraksi sebagai duo setan palsu dan gedung penempaan adalah daerah dengan banyak kerumunan orang. Namun kali ini, mereka bersembunyi dan bersikap waspada terhadap Zhao Feng. Metode apa? Harapan muncul di mata ungu Jilan. Namun Zhao Feng hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jilan langsung mengerti. Dia masih memiliki tanda kehancuran sehingga semua tindakannya akan membuatnya bisa terbaca naga ular hitam kehancuran. Ayo kita pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan. Sua, pelindung lengan di lengan Zhao Feng menyala dan gelombang dimensi ruang perak menutupi keduanya. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghilang di bawah tatapan kelompok keluarga Ji. Jadi, seperti itulah kekuatan senjata dewa di bawah standar, dunia dimensi ruang kabut. Para elit keluarga Ji bengong dengan mulut menganga. Mereka jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng meninggalkan 19 tanda dimensi ruang di sekitar tepian istana Xieyang. Pada saat yang sama, para raja di peringkat teratas dari istana penyangga langit, Kekaisaran Gan yang agung dan yang lainnya menuju ke tepi luar istana Xieyang. Aku harap kita berhasil tepat waktu. Zhuge Yun menarik nafas dalam-dalam. Hanya ada satu cara untuk menghentikan keduanya. Pada saat ini, semua raja di istana Xie yang bergegas menuju tepi luar istana. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu. Pada titik waktu tertentu, di tepi istana Xieyang. Kita hampir sampai. Cahaya hijau gelap transparan menyatu dengan lingkungan sekitarnya saat menuju ke arah tertentu. Di depannya, di luar lapisan pelindung dewa yang terlarang, ada bayangan gelap tubuh yang bersisik hitam. Cahaya hijau gelap tersebut menutupi sosok Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan. Tuan Naga Ular Hitam Kehancuran, kita hampir sampai. Kegembiraan muncul di wajah Raja Ular Biru. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, kilatan perak gelap muncul di depan mereka dan menunjukkan dua sosok berambut ungu. Duo setan berambut ungu. Bagaimana mungkin? Hati Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan bergetar. Meo-meo, seekor kucing kecil yang sedang menari-nari muncul di depan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Sua, pertama, Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan terlihat terkejut, kemudian mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zhao Feng, sekarang teknik kekuatan garis keturunan jiwa Daomu tidak berguna melawan kami. Raja Ular Biru meraung dengan tawa terbahak-bahak ketika gelombang kekuatan keinginan di level kaisar melesat keluar dari tubuhnya dan membekukan langit dan bumi. Lapisan es pun muncul di rerumputan dan pohon-pohon di dekatnya. Weng, lapisan kristal es yang tebal menutupi tubuh Raja Ular Biru. Aura dari kekuatan garis keturunannya sudah cukup untuk membuat raja biasa hancur dalam kekalahan. Kekuatan keinginan kaisar. Raja Ular Biru telah menjadi seorang kaisar. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah. Kekuatan garis keturunan Raja Ular Biru berada di peringkat 10 besar di antara garis keturunan Kekaisaran Dao sehingga kekuatan pertempurannya akan sangat dekat dengan kaisar di tingkat puncak setelah mencapai level berikutnya. Topeng Dewa Ilusi, Naga Ilusi Seribu Perubahan tersenyum ketika topeng badut muncul di wajahnya. Gelombang kekuatan jiwa Dao terpancar dari topeng tersebut. Itu benda suci warisan jiwa Dao. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Tidak heran mereka tidak takut. Setelah menjadi Kaisar Alam Dewa Kekosongan, kekuatan Wei Jing bahkan lebih besar dari Kaisar Mu Yun karena kekuatan garis keturunannya yang kuat. Sedangkan Naga Ilusi Seribu Perubahan, dia sudah sangat tangguh terhadap teknik jiwa Dao. Setelah mendapatkan benda suci warisan jiwa Dao, dia tidak takut pada teknik jiwa Dao di level Kaisar lagi. Mari kita bertarung 2 lawan 2. Nan Gongsheng menjilat bibirnya ketika simbol ungu dan merah darah di dahinya menjadi lebih cerah. Pancaran kekuatan darinya sepertinya membekukan ruang di sekitar mereka. Mata kiri Zhao Feng terbuka dan riak cahaya biru kemasan dilepaskan bersamaan dengan aura tubuh petir sucinya. Namun, ini hanya dilakukan Zhao Feng di permukaan. Ia juga secara sembunyi-sembunyi mulai mengendalikan Raja Lebah dan Lebah Elit di dunia dimensi ruang kabut.
Mereka semua sudah diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Heh, kita tidak sebodoh itu. Kalian berdua pencuri, salah satu dari kalian mewarisi kekuatan Dewa Iblis dan yang lainnya memiliki dunia dimensi ruang kabut. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan memiliki ekspresi licik. Mereka tahu apa yang terjadi di Istana Xie yang dengan bantuan Naga Ular Hitam kehancuran. Wosh! Dengan sebuah kilatan cahaya, Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan pun menghilang. Zhao Feng tidak bisa melihat sosok mereka lagi. Mereka ada di bawah tanah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng memandang ke tanah. Tanduk Naga Ilusi Seribu Perubahan dengan cepat berputar-putar ketika cahaya kuning dan oranye berkilauan di sekelilingnya. Wosh! Naga Ilusi Seribu Perubahan bergerak di dalam bumi, di bawah tanah, dengan lancar. Pelarian menembus bumi. Naga Ilusi Seribu Perubahan tahu cara menggali. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah drastis. Meskipun Naga Ilusi Seribu Perubahan lebih lemah dari Raja Ular Biru, kemampuannya untuk mendukung dan melarikan diri berada di peringkat teratas. Zhao Feng, apakah kau tahu bagaimana melakukan teknik pelarian menembus bumi? Tanya Nan Gongsheng. Wajah Zhao Feng berkedut saat memutar matanya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Pada saat ini, dia sedikit menyesal karena tidak memilih bumi petir angin sebagai elemen pertamanya. Jika dia mempelajarinya, maka Zhao Feng bisa dengan mudah bergerak di dalam tanah. Zhao Feng menghentakkan kakinya di tanah. Bumi sangat keras. Jangankan menggali di bawah tanah, hanya menggali lubang di permukaannya saja sudah membutuhkan banyak usaha. Namun, kekuatan garis keturunan dari Naga Ilusi Seribu Perubahan sebenarnya memiliki kemampuan unik ini. Meo-meo, kucing kecil tiba-tiba mengeluarkan sekop dan menggali tanah. Bang, bum bum bum. Bumi mulai bergetar dan Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa merasakan bumi di bawah mereka mulai hancur. Arg, duo Raja Ular Iblis dan Naga Ilusi Seribu Perubahan di bawah tanah berteriak. Wah, keduanya langsung muntah darah saat mereka hampir terjebak di dalam tanah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menatap dengan ekspresi aneh sekop di kaki si kucing kecil. Sebuah lubang besar muncul ketika kucing menggali tanah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Zhao Feng menduga bahwa sekop kucing kecil memiliki kemampuan untuk menghancurkan mineral. Sekop itu pastinya senjata dewa di bawah standar tipe pendukung. Bang, boom. Kucing kecil menghujamkan sekop ke tanah beberapa kali lagi. Sialan, Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan muntah darah lagi saat cahaya kuning seperti lumpur menutupi mereka dan membawanya ke permukaan. Aku sarankan kalian berdua menyerahkan kunci rantai ilahi segel Yuan kepada kami. Semua orang akan dapat meninggalkan dimensi ilusi ilahi dengan aman, kata Zhao Feng. Dalam pertarungan 2 lawan 2, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Namun jika dua Raja Ular Iblis dan Naga Ilusi Seribu Perubahan hanya ingin berlari, maka akan sulit untuk membuat mereka tetap berada di sini. Mengalahkan dan membunuh seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Suara terbang pun bermunculan pada saat ini. Kita berhasil. Suan Yuanwen adalah yang pertama tiba. Di belakangnya bisa terlihat sosok Zhao Yufei, Mo Dongyao, Zhu Geyun, dan beberapa raja kuat lainnya. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi Seribu Perubahan akan mendapatkan serangan kepungan dari semua orang. Zhao Feng, kita bisa berhasil jika kau bisa mengulur waktu keduanya sebentar lagi. Seru Zhu Geyun. Tidak masalah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng percaya diri dan para raja yang datang mengeluarkan ekspresi lega. Untungnya, Zhao Feng memiliki dunia dimensi ruang kabut dan berhasil memblokir duo setan palsu tersebut. Hahaha, Raja Ular Biru meraung dengan tawa membahana saat bahaya mendekat. Keduanya hanya berdiri tak bergerak di sana. Kenapa kau tertawa? Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan para raja yang baru tiba merasa hati mereka menjadi berat. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Mata Raja Ular Biru menjadi dingin ketika senyum ejekan terbentuk di wajahnya. Dia berbicara dengan penuh keyakinan. Tepat pada saat ini, raungan naga terdengar dari luar lapisan pelindung dewa yang terlarang dan mengubah warna langit dan bumi. Semua orang langsung melihat ke arah naga ular hitam kehancuran di luar lapisan pelindung dewa yang terlarang. Tuan Naga Ular Hitam, ini kunci untuk membuka rantai ilahi segel Yuan. Seorang laki-laki beralis tebal melemparkan kunci hitam besar yang selebar pohon melalui celah menuju naga ular hitam kehancuran. Kunci rantai ilahi segel Yuan. Semua orang fokus dan hati mereka melompat ketakutan ketika melihat apa yang terjadi. Gu Chaozi, seru Zhao Feng dan Nan Gongsheng.
Laki-laki beralis tebal yang menyerahkan kunci adalah Gu Chaozi dari Aula Roh Bumi. Hehe, Tuan Naga Ular Hitam Kehancuran sudah melihat semua rencanamu, jadi kami sudah memberikan kunci kepada orang lain. Kami hanya umpan saja. Naga ilusi 1000 perubahan memperlihatkan senyuman puas. Gu Chaozi, kau seorang manusia. Kenapa kau membantu Naga Ular Hitam Kehancuran? Nan Gongsheng pun hanya bisa bertanya. Kembali di kota bawah tanah, Aula Roh Bumi tempat Gu Chaozi berasal telah bekerja sama dengan Nan Gongsheng dan aliran suci 10.000 Zaofeng. Orang-orang yang masuk ke dalam istana belakangan memiliki tanda kehancuran yang lebih kuat. Jika kalian mengulur waktu dengan memperbaiki lapisan pelindung dewa yang terlarang, kalian mungkin dapat meninggalkan istana ini hidup-hidup, tetapi kami tidak akan bisa seperti itu, kata Raja Ular Biru Wei Jing tanpa ekspresi dan Zhao Feng dan teman-temannya pun terdiam. Sebagian besar orang yang ada di sana akan membuat keputusan yang sama dengan Raja Ular Biru jika nyawa mereka terancam. Pada titik ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Di luar istana Xie Yang, rantai ilahi segel Yuan mengeluarkan suara yang tajam saat terbuka dan aura kehancuran yang memancar dari tubuh naga ular hitam kehancuran menjadi lebih kuat. Peng, 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 hati semua orang yang hadir berdebar kencang ketika tubuh mereka menjadi dingin. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu membuat semua orang menjadi lengah. Raja Ular Biru dan Naga Ilusi 1000 perubahan hanyalah umpan. Kunci sudah diberikan kepada orang lain. Menjadi makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Naga Ular Hitam Kehancuran tahu segalanya yang terjadi di Istana Xie Yang, dan manusia telah meremehkan kecerdasannya. Tidak ada seorang pun yang punya cukup waktu untuk bereaksi. Rantai hitam tebal di sekujur tubuh Naga Ular Hitam Kehancuran terbuka dengan suara logam yang tajam yang mewakili keputusasaan di seluruh langit dan bumi. Sekarang semuanya akan berakhir. Pertama-tama aku akan merobek-robek kalian para semut hingga berkeping-keping kemudian menghancurkan properti milik Xie Yang. Naga Ular Hitam Kehancuran melepaskan raungan panjang saat nyala api merah kehitaman muncul di tubuhnya yang bersisik hitam. Aura Naga Ular Hitam Kehancuran langsung menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Aura naga terlarang menyapu istana Xie Yang, dan semua makhluk mulai bergetar saat mereka terjatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Di dalam istana Xie Yang, para pesilat elit dari dunia luar menjadi ketakutan. Kekuatan garis keturunan mereka mulai bergetar dan tidak ada yang bisa menggunakan Yuan sejatinya. Mereka bahkan tidak bisa berpikir dengan benar dan hanya bisa gemetaran. Kekuatan garis keturunan dari ras naga kehancuran berada di peringkat ke-9 dalam 10.000 ras kuno sehingga berdiri di puncak kekuatan. Sekarang setelah rantai ilahi segel Yuan telah terbuka, naga ular hitam kehancuran dapat mengedarkan kekuatan ilahi dari Yuan naganya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berhasil menstabilkan diri mereka sendiri, tetapi tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan raja yang masih memiliki tanda kehancuran terjatuh ke tanah. Dalam hal kekuatan garis keturunan, kekuatan, dan wujud keberadaan hidup, naga ular hitam kehancuran telah melampaui mereka semua terlalu tinggi. Pada saat kritis ini, Zhao Feng dengan lembut menyentuh pelindung lengan di lengannya dan senyum jahat muncul di wajah Nan Gongsheng. Namun, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Weng, saat naga ular hitam kehancuran membuka rantai ilahi segel Yuan, rantai tersebut menyatu dengan kuncinya dan meledak dalam kilatan petir ilahi 5 warna. Boom, hanya dalam sekejap mata, petir ilahi 5 warna membentuk rantai petir yang tak terhitung jumlahnya yang melilit naga ular hitam kehancuran. Arg, naga ular hitam kehancuran berputar-putar di langit sambil menjerit. Kekuatan petir yang mengerikan, kekuatan petir angin dalam tubuh Zhao Feng mulai bergetar dengan gelisah. Bahkan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan pun sedikit bergetar. Zhao Feng tidak bisa memperkirakan seberapa kuat petir ilahi 5 warna tersebut karena kekuatannya benar-benar bisa melukai naga ular hitam kehancuran. Bam! Tubuh besar naga ular hitam kehancuran pun terjatuh ke tanah dan menciptakan kawah yang berasap tebal. Dasar Xie yang tidak tahu malu. Berani-beraninya kau mengerjaiku. Kemarahan naga ular hitam kehancuran bergema melintasi langit dan bumi. Gumpalan auranya hampir menghancurkan banyak pikiran manusia. Peng, peng, bam. Di daerah yang tertutupi oleh debu, tubuh besar naga ular hitam kehancuran mulai berjuang ketika rantai petir 5 warna mengiris-iris dagingnya. Hehehe, meninggalkan kunci untuk melarikan diri bagi musuh bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang Master Xie Yang, suara jahat terdengar dari dalam tubuh Nan Gongsheng. Dulu, Dewa kuno Xie yang tahu bahwa dia tidak bisa menyegel naga ular hitam kehancuran selamanya,
jadi dia meninggalkan kunci yang bisa digunakan untuk melawan naga ular hitam kehancuran lebih lanjut lagi, Nan Gongsheng menjelaskan. Dia tahu ini dari tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis. Para ahli di Istana Xie yang akhirnya bisa menghela nafas panjang dan lega saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Selalu ada sesuatu yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Meskipun naga ular hitam kehancuran memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, ia telah disegel oleh Dewa Kuno Xie yang bahkan meninggalkan cara lain untuk menyegelnya. Sayangnya, kuncinya telah tersimpan begitu lama sehingga kekuatan petir di dalamnya bahkan tidak sampai 1/100 dari puncak kekuatannya. Jika tidak, suara jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng berkata dengan nada sedih. Kita akan mundur sekarang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat bahwa rantai petir 5 warna di sekitar tubuh naga ular hitam kehancuran mulai melemah. Pada saat yang sama, celah kecil mulai muncul di rantai ilahi segel Yuan. Zhao Feng yakin bahwa petir 5 warna tidak dapat membunuh naga ular hitam kehancuran dan naga tersebut akan bisa segera membebaskan diri. Pesilat elit manusia yang telah tiba semuanya mengerti dan mereka dengan cepat mundur ke kedalaman Istana Xieyang. Dimensi ilusi ilahi akan segera berakhir. Semakin lama kita mengulur waktunya, semakin banyak harapan kita untuk tetap bertahan hidup. Su Ge-yun mundur dengan pasti. Rumput dan bunga di Istana Xie yang menjadi lebih transparan dari sebelumnya. Para pesilat elit lainnya dengan cepat melarikan diri dari naga ular hitam kehancuran. Raja ular biru dan naga ilusi 1000 perubahan menggunakan kesempatan ini untuk memasuki bawah tanah, tetapi tidak ada yang peduli dengan mereka lagi. Di saat mereka semua mundur, Zhao Feng bisa merasakan bahwa perjuangan dan perlawanan naga ular hitam kehancuran terhadap petir ilahi 5 warna menjadi semakin berkurang. Setengah hari kemudian, para pesilat elit dan jenius berkumpul di kedalaman Istana Xieyang. Peluang kita untuk bertahan hidup cukup besar. Dimensi ilusi ilahi akan meninggalkan benua sebelum naga ular hitam kehancuran bisa masuk ke sini, Pangeran ke-8 tersenyum. Paling tidak, ancaman yang ditimbulkan naga ular hitam kehancuran akan menjadi lebih kecil sebelum ia bisa membuka rantainya. Waktu berlalu dengan lambat ketika semua orang menunggu. Perjuangan dari naga ular hitam kehancuran di luar Istana Xie yang benar-benar berhenti setelah setengah hari. Manusia, bahkan jika aku terluka, aku adalah bagian dari ras naga kehancuran dan masih bisa dengan mudah membunuh kalian para semut. Sebuah suara yang dalam bergema di Istana Xie yang melalui tanda kehancuran semua orang. Boom, boom, lapisan pelindung dewa yang terlarang di luar Istana Xie yang mulai bergetar lagi. Naga ular hitam kehancuran berubah menjadi seorang manusia laki-laki bersisik hitam dan memasuki Istana Xie yang melalui sebuah celah. Rantai ilahi segel Yuan di luar Istana Xie yang pun hancur. Setelah menyingkirkan rantai ilahi segel Yuan, naga ular hitam kehancuran sekarang bisa menggunakan teknik rahasia dan berubah bentuk menjadi manusia. Wosh! Pada saat ini, laki-laki bersisik hitam tersebut memperlihatkan ekspresi mematikan ketika api hitam merah menutupinya dan menciptakan tornado hitam yang samar. Boom! Setiap makhluk hidup pun dihancurkan dan semuanya berubah menghitam kemanapun naga ular hitam kehancuran berbentuk manusia itu pergi. Naga ular hitam kehancuran telah datang. Ekspresi beberapa pesilat elit dalam Istana Xie yang berubah drastis. Meskipun manusia bersisik hitam itu tidak besar, kerusakan yang dilakukannya sangat menakutkan meskipun adanya tekanan kekuatan di dalam Istana Xieyang. Sebagian besar pesilat elit manusia berada di kedalaman Istana Xieyang. Di dalam sebuah ruang bawah tanah, Yu Fei, kita bisa bekerja sama dan membantumu menyingkirkan tanda kehancuran di tubuhmu. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengulurkan tangan mereka. Zhao Yufei menunjukkan ekspresi gembira, yang kemudian berubah menjadi kekhawatiran. Alisnya kemudian mulai mengerut. Zhao Feng tahu bahwa Yufei khawatir tentang anggota lain keluarga Duanmu. Yufei, tidak ada waktu lagi. Tanda kehancuranmu secara khusus diperkuat oleh naga ular hitam kehancuran dan akan membutuhkan banyak waktu untuk dilenyapkan. Zhao Feng samar-samar menggelengkan kepalanya. Melenyapkan tanda kehancuran sangat melelahkan. Zhao Feng tidak memiliki keinginan ataupun kemampuan untuk membantu yang lainnya. Manfaat melenyapkan tanda kehancuran adalah naga ular hitam kehancuran tidak akan bisa merasakan mereka lagi. Pertama-tama naga ular hitam kehancuran akan membunuh mereka yang memiliki tanda kehancuran. Mereka yang tidak memiliki tanda kehancuran dapat bersembunyi darinya. Karena itu sebagian besar orang berusaha untuk menghilangkan tanda kehancurannya, tetapi tidak banyak yang berhasil. Yang bisa melakukannya hanya Zhao Feng, Mo Dongyao, Nan Gongsheng, dan beberapa lainnya. Bam, boom, boom.
Tornado yang diciptakan oleh naga ular hitam kehancuran yang kini berbentuk manusia menyapu bangunan di dekat tepian istana Xieyang. Arg, sudah ada sejumlah kecil pesilat jenius dan elit yang hancur berkeping-keping oleh tornado hitam yang samar tersebut. Wosh, naga ular hitam kehancuran berbentuk manusia itu sangat cepat dan gesit. Dia juga akan dengan sengaja menyedot pesilat elit manusia ke dalam tornadonya. Sebagian besar orang di istana Xie yang dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Raja-raja yang tidak bisa menyingkirkan tanda kehancuran adalah kelompok pertama yang terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang mampu melawan. Hanya keberuntungan yang memutuskan siapa yang terbunuh lebih awal. Namun di sebuah menara tertentu, dua sosok berambut ungu memiliki ekspresi tenang dan tidak ada tanda-tanda kepanikan. Naga ular hitam kehancuran sudah terluka parah. Dia hanya menyerang ke dalam istana Xieyang untuk melepaskan kemarahannya, ujar Nan Gongsheng. Ancaman yang ditimbulkan naga ular hitam kehancuran jauh lebih lemah setelah ditipu oleh Xieyang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga tidak memiliki tanda kehancuran dan mereka bahkan memiliki dunia dimensi ruang kabut. Jika dilihat dari siapa yang paling mungkin bertahan hidup dari insiden tersebut, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan mudah menjadi dua orang di peringkat teratas. Kekuatan garis keturunan ras naga kehancuran sangat mengerikan dan mereka dapat memulihkan lukanya dan menjadi lebih kuat dengan membuat kehancuran. Rupanya, begitu naga kehancuran menghancurkan seluruh dimensi atau sebuah dunia, mereka akan dapat memperoleh sejenis kekuatan dari sumber kehancuran yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat. Zhao Feng menghela nafasnya. Ini adalah spesialisasi dari kekuatan garis keturunan di peringkat ke-9 di antara 10.000 ras kuno. Lagi pula, mengapa juga ras naga kehancuran akan menghancurkan segalanya jika tidak ada yang bisa diperoleh dari kehancuran tersebut? Arg, lari. Kekacauan pecah di dalam istana Xieyang saat para pesilat jenius dan elit mulai berhamburan. Roar. Pada saat tertentu, naga ular hitam kehancuran meraung dan menyerbu ke daerah di mana Zhao Feng saat ini berada. Tubuh dan jiwa Zhao Feng bergetar ketika merasakan bahaya ekstrim bahkan sebelum naga itu tiba. Cahaya perak menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng dan sosok mereka mulai memudar. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng muncul di tepi luar istana Xieyang. Zhao Feng telah meninggalkan lebih dari puluhan tanda dimensi ruang di sekitar tepi luar istana Xie yang sebelumnya. Zhao Feng tiba-tiba perlahan ingin menangis saat menatap dimensi yang menjadi semakin transparan. Mata spiritual dewanya samar-samar bisa melihat melalui dimensi ini. Ada gunung dan sungai yang buram di bawah sana. Aura zona benua, wajah Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita ketika kekuatan hisapan muncul dari keping alirannya. Setiap pesilat elit yang memasuki dimensi ilusi ilahi telah diberi sebuah keping kepulangan yang dapat digunakan untuk kembali ke kelompok mereka ketika dimensi ilusi ilahi akan berakhir. Kita bisa pulang sekarang. Teriakan kegembiraan yang ekstrim terdengar di dimensi ilusi ilahi. Beberapa pesilat elit dan jenius terbang ke arah zona benua yang samar dan dengan cepat menghilang. Dimensi di depan mereka sepertinya menjadi seperti mimpi. Dimensi yang sebenarnya, naga ular hitam kehancuran yang masih terus mendatangkan malapetaka, hanya bisa terdiam dan melihat zona benua yang samar dengan ekspresi kejam. Semakin banyak pesilat elit di dalam dan di luar istana Xie yang mulai menghilang. Nan Gongsheng, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tubuh Zhao Feng mengikuti kekuatan hisapan dari keping kepulangannya dan memasuki sebuah jalur berkabut yang tampaknya palsu dan nyata pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat yang tidak dapat ditentukan, tubuh Zhao Feng mendarat di sebuah panggung hitam dan seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari para anggota aliran suci 10.000 di dekatnya. Ini adalah area tempat di mana aliran suci 10.000 berada di zona kepulauan besar Tianfeng. Dalam dimensi ilusi ilahi, semuanya mulai menjadi samar dan transparan. Pada saat ini, sebuah dimensi dunia yang menerawang mulai meninggalkan zona benua. Bagian pertama yang terputus adalah di dekat wilayah barat laut zona benua, bukan pusatnya. Di dalam istana yang besar seperti hewan buas. Yu Tianhao, kau beruntung berhasil mendapatkan benda suci warisan dari Dewa Kekuatan Surgawi. Seorang laki-laki berambut merah yang ditutupi oleh cahaya keemasan yang berkilauan memegang tombak dan berdiri di atas seekor naga bersayap api yang besar. Dia terlihat seperti dewa perang dan api. Aura dari naga bersayap api saja dekat dengan seorang kaisar alam dewa kekosongan. Di seberang pria berambut merah itu ada seorang pemuda berambut hitam dengan ekspresi pucat dan darah mengucur dari mulutnya. Yu Tianhao yang berambut hitam hanya berada di tahap menengah dari alam dewa kekosongan,
namun dia memiliki niat pertempuran yang bisa menakuti makhluk seperti dewa dan hantu. Kau sangat kuat, tapi kau bukan lawan sejatiku. Yu Tianhao menyeka darah dari mulutnya saat gelombang kepercayaan diri yang kuat terpancar darinya. Laki-laki berambut merah itu terlalu kuat. Level pelatihan dan kekuatan garis keturunan sangat sempurna. Melalui kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil menerobos menjadi seorang kaisar di dimensi ilusi ilahi. Selain itu, dia juga berhasil mendapatkan naga bersayap api yang kekuatan pertempurannya sebanding dengan seorang kaisar. Jika bukan karena Yu Tianhao telah diakui oleh kekuatan keinginan warisan dari dewa kekuatan surgawi, dia akan benar-benar dikalahkan. Arogan, dari semua pesilat jenius generasi muda di dimensi ilusi ilahi, hanya Xuan Yuanwen yang bisa bertarung denganku. Sayangnya, kali ini aku tidak bisa bertemu dengannya. Ekspresi mengejek muncul di wajah pria berambut merah, seolah-olah dia benar-benar menganggap remeh kekuatan Yu Tianhao. Yu Tianhao dan pria berambut merah itu pun segera menghilang. Setelah itu, bagian-bagian pusat dari wilayah penguasa dinasti mulai terputus koneksinya dan para pesilat jenius dalam istana Xie yang mulai memudar. Zhao Feng dan teman-temannya adalah yang terakhir menghilang. Ketika dimensi ilusi ilahi menjadi transparan, orang dapat melihat bahwa dimensi itu berada di atas zona benua. Wilayah barat laut dari penguasa dinasti adalah yang pertama kali terputus koneksinya. Setelah itu barulah wilayah pusat. Pada akhirnya adalah wilayah aliran suci 10.000, aliran suci beladiri sejati di Lautan Chang, dan yang lainnya. Tempat paling berbahaya di dimensi ilusi ilahi tanpa diragukan lagi adalah Istana Xieyang. Pada saat ini, semua pesilat jenius dan elit di dalam Istana Xie yang dipenuhi dengan sukacita ketika mereka kembali ke zona benua. Meskipun Istana Xie yang adalah yang paling berbahaya, kekayaan di sini juga melampaui tempat-tempat lainnya. Mereka yang mampu meninggalkan dimensi ilusi ilahi akan memiliki masa depan yang tak terukur. Dunia yang sebenarnya, bagus sekali. Naga ular hitam kehancuran menatap dengan dingin ke arah para pesilat jenius yang menghilang dan tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, ia menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Akan ada kehancuran kemanapun aku pergi. Sosok naga ular hitam kehancuran mulai tenggelam ke zona benua yang samar. Kembali ke zona kepulauan besar Tianfeng, di dekat laut di sekitar tepian zona benua. Seorang pemuda berambut ungu muncul di sebuah panggung milik aliran suci 10.000. Seseorang muncul, itu Zhao Fen. Si bocah berandalan itu yang pertama kali muncul. Seruan dari beberapa anggota aliran suci 10.000 pun terdengar. Aku yang pertama kali muncul. Zhao Feng terdiam sejenak dan akhirnya mengerti setelah memikirkannya. Karena telah dikejar-kejar oleh naga ular hitam kehancuran sampai ke Istana Xieyang, dia telah memasuki wilayah yang terhubung ke bagian tengah zona benua, yang terputus lebih awal dari sebagian besar wilayah lainnya. Adik seperguruan Zhao, bagaimana hadiah dan harta karun di dalam dimensi ilusi ilahi? Junior, mengapa kau sendirian? Di mana yang lainnya? Anggota aliran dari generasi yang lebih muda dan yang lebih tua mengelilingi Zhao Feng dan menatapnya dengan mata berbinar-binar. Zhao Feng telah banyak berubah. Tahap akhir dari level alam inti asal besar. Dia hanya berada pada tahap menengah dari level alam inti asal kecil saat memasuki dimensi ilusi ilahi. Beberapa murid utama membahasnya. Zhao Feng hanya menggunakan beberapa bulan untuk menerobos dari tahap menengah level alam inti asal kecil ke tahap akhir level alam inti asal besar. Hal itu mengejutkan. Semua orang tahu bahwa butuh banyak waktu digunakan hanya untuk menjelajahi dimensi ilusi ilahi. Tidak akan ada banyak waktu untuk berlatih. Kecepatan peningkatan level pelatihanku tidak terlalu cepat, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu berlatih di dimensi ilusi ilahi. Dibandingkan dengan Nan Gongsheng dan yang lainnya, kecepatannya tidak dianggap secepat itu. Dia bisa sedikit lebih cepat daripada Nan Gongsheng hanya karena harus mengulang kembali proses pelatihannya. Karena itu, Zhao Feng tidak terlalu senang dengan kecepatan pelatihannya dan berbicara dengan jujur. Namun, hal tersebut justru membuat anggota generasi yang lebih muda dan lebih tua mengungkapkan ekspresi aneh, seolah-olah mereka tersedak. Dia hanya pamer saja, dia pasti telah menemukan banyak kekayaan besar di dalam dimensi ilusi ilahi. Tatapan yang mendarat di Zhao Feng mengandung ekspresi iri, kecemburuan, keengganan, panas, dan emosi lainnya. Ada juga beberapa indera ilahi. Zhao Feng, gelombang kekuatan luar biasa menekannya dan membuat dimensi jiwa berderak. Panggung yang berisik pun langsung menjadi sunyi senyap. Banyak orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menimpa mereka.
Perbedaan antar dimensi sangat besar, desah Zhao Feng. Dia belum terbiasa dengan hal itu. Tekanan di dimensi ilusi ilahi sangat besar dan perbedaan kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Raja Alam Dewa Kekosongan bisa berbeda hampir 1000 kali lipat. Zhao Feng, suara raja tersebut mengandung sedikit tanda-tanda kemarahan saat tekanannya berlipat ganda. Si berandalan ini bersikap seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya meskipun itu adalah raja yang sedang berbicara kepadanya. Para anggota di sekitar Zhao Feng langsung merasa kesulitan bernapas seolah-olah jiwa mereka membeku. Namun, Zhao Feng tetap berdiri diam seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Adegan itu membuat raja yang sedang bertanya-tanya pun terkejut dan banyak pesilat lain di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang lebih tua merasa aneh. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin dikatakan oleh tetua? Zhao Feng menatap seorang tetua. Ada lagi Raja Parubaya berjubah seputih salju yang datang guru dari Huang Yunhu, Raja Luyun. Tetua Wu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan lakukan dengan sabar. Berdebat dengan seorang junior hanya akan menurunkan statusmu, seru Raja Luyun. Dukungan Zhao Feng di zona kepulauan besar Tianfeng sangat kuat. Rupanya, ada Kaisar Alam Dewa Kekosongan di belakangnya. Selain itu, bangsawan Nanfeng juga mengaguminya dan mencoba membujuknya untuk pindah ke sisinya. Aku tidak akan menghukumnya karena tidak menghormatiku, tapi dia perlu memberitahu kami lokasi anggota aliran lainnya. Tetua Wu terkekeh dengan dingin dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Beraninya junior di tahapan alam inti asal bersikap tidak sopan terhadap Raja Alam Dewa Kekosongan hanya karena dia memiliki dukungan yang kuat. Zhao Feng, kau muncul setengah hari lebih awal dari perkiraan di mana yang lainnya? Tanya Raja Luyun. Mengapa hanya dia yang kembali? Apakah yang lainnya bertemu dengan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat hati anggota para petinggi aliran suci 10.000 menegang. Bagaimanapun juga, mereka yang memasuki dimensi ilusi ilahi adalah para pesilat jenius atau elit yang lebih tua dengan potensi kekuatan yang besar. Kehidupan atau kematian para pesilat elit ini mungkin menentukan masa depan aliran suci 10.000. Yang lainnya, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, aku berpisah dengan mereka begitu memasuki dimensi ilusi ilahi. Terakhir kali aku memeriksa, tidak ada banyak korban jiwa dari aliran kita. Pada tahap awal dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng bersama kelompok dari aliran suci 10.000 untuk sementara waktu. Setelah naga ular hitam kehancuran muncul, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergabung dan pergi sendirian. Berpisah, mengapa kau meninggalkan kelompokmu? Ekspresi tetua Wu menjadi suram. Ini juga pertanyaan yang membuat orang lain penasaran. Karena ada bencana yang terjadi. Seekor naga ular hitam kehancuran melarikan diri dari segelnya dan semua orang harus melarikan diri. Zhao Feng merangkum apa yang terjadi. Setidaknya 90% dari apa yang dia katakan itu benar. Satu-satunya hal yang tidak disebutkan adalah dia membuat kesepakatan dengan Nan Gongsheng dan pergi karena ia pikir kelompok alirannya terlalu lemah. Kenyataan membuktikan bahwa itu adalah titik balik yang luar biasa bagi mereka berdua. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja sama untuk bisa melewati tahap di mana mereka berdua sempat berada pada posisi terlemah. Ras naga kehancuran, naga ular hitam kehancuran. Mendengar penjelasannya, para anggota aliran lainnya bertindak seperti mereka sedang diceritakan sebuah cerita dan setengah ragu terhadap cerita tersebut. Cerita tanpa dasar. Ekspresi tetua Wu menjadi dingin ketika kekuatan keinginan rajanya bergerak dan mencoba untuk menekan Zhao Feng. Namun dia menyadari bahwa Zhao Feng tidak terpengaruhi sama sekali. Zhao Feng dengan sabar memberitahu apa yang terjadi, tetapi tetua Wu dan teman-temannya menanyakan pertanyaan demi pertanyaan dan ingin tahu lebih detail. Alis Zhao Feng berkerut saat dia perlahan menjadi tidak sabar. Lalu sekarang aku akan bertanya kepadamu. Keberuntungan apa yang kau dapatkan di dalam dimensi ilusi ilahi? Bagaimana mungkin pesilat di level alam inti kecil rendahan bisa mencapai tahap akhir level alam inti asal besar setelah meninggalkan perlindungan kelompoknya dan dalam waktu yang singkat seperti itu? Mata tetua Wu mengerling. Garis bawah junior ini bahkan tidak terpengaruh oleh kekuatan keinginan di level raja. Itu artinya dia pasti telah bertemu kekayaan besar di dalam dimensi ilusi ilahi. Garis bawah. Keberuntungan, itu bukanlah rahasia besar. Banyak orang memasuki istana Dewa Kuno. Adapun kecepatan pelatihanku, aku pikir itu tidak terlalu cepat, jawab Zhao Feng dengan jujur. Pertanyaan dan nada bicara tetua Wu membuatnya mulai kehilangan kesabarannya. Istana Dewa Kuno, kecepatan peningkatan level pelatihan seperti itu tidak cepat. Jangan bercanda. Kemarahan di wajah tetua Wu menjadi semakin jelas.
Seorang junior di tahapan alam inti asal rendahan bahkan tidak memandangnya dengan sopan dan nada suaranya juga tidak terdengar sopan. Namun, dia tidak akan menyangka bahwa semua yang dikatakan Zhao Feng itu benar. Nama, Zhao Feng, akan segera dikenal di seluruh wilayah penguasa dinasti dan semua aliran dan klan 3 dan 4 bintang. Mau percaya atau tidak, itu terserah Anda. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng mulai berjalan keluar dan tidak ingin repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia harus kembali dan mengatur semua barang yang telah diperolehnya di dimensi ilusi ilahi. Dia telah memperoleh banyak barang dalam dimensi ilusi ilahi dan cincin logam kunonya bahkan tidak dapat menampung semuanya. Untungnya, dia mendapatkan dan memiliki dunia dimensi ruang kabut. Dasar berandalan, berhenti. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang baik, aku akan menghajarmu. Sebuah kekuatan luar biasa terpancar dari tetua Wu saat dia menjadi marah dan kekuatan yang tak terlihat pun menutupi Zhao Feng. Konyol sekali. Zhao Feng juga menjadi marah dan mengedarkan kekuatan tubuh petir suci saat menendang ke arah tetua Wu. Bam, boom, begitu tendangannya dilepaskan, warna langit dan bumi pun berubah. Kilatan petir berderak saat kekuatan berwarna biru kemasan melesat di udara. Ark. Hanya sedikit gumpalan auranya sudah membuat anggota aliran lainnya merasa seolah-olah gunung sedang menekan mereka. Kebanyakan dari mereka langsung muntah darah dan terjatuh ke tanah. Sial, aku lupa, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah saat ingat perbedaan tekanan antara di dunia ini dan dimensi ilusi ilahi. Tubuh petir suci miliknya telah mencapai tahap awal level kelima yang bisa dengan mudah menghancurkan raja yang biasa. Bam! Tetua Wu berteriak ketika kekuatan luar biasanya hancur berantakan dan tubuhnya pun terpental terbang. Tulang-tulangnya hampir terbelah saat dia langsung muntah darah. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.